Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Askabil Fakih. Di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutkan Linux tadi kita untuk mengecek sebuah port untuk mendeteksi open port atau port yang terbuka ya, di Linux ini. Oke, mulai dari yang pertama, pengenalan terhadap TCP atau UDP ports. Nah, komunikasi yang terjadi di internet itu semuanya uh, berjalan itu menggunakan port. Setiap IP host itu menggunakan dua type of port. Jadi ada TCP dan UDP. Nah, di IP host ini bisa ada hingga 65.535 dari IP address yang ada. Service yang connect ke internet kayak web browser, Google, email client, dan file transfer itu menggunakan port yang spesifik untuk menerima informasi. Kayak yang sebelumnya itu port 8080. Itu kan spesifik untuk masuk ke website itu gitu. Kita masuk ke website yang menampilkan teks congratulation itu. Ini ada beberapa subkategori dari Internet Assigned Number Authority official port number-nya. Nah, ada yang pertama yaitu well-known port, yaitu 0 sampai 1023. Lalu port yang terregistrasi, registered port, terus 1024 sampai 49151. Lalu ada dynamic or private port, yaitu 49152 sampai 65535. Oke, lanjut security of logical port. Setiap logical port ini adalah subjek untuk ancaman dan kerentanan sistem. Tapi beberapa ini umumnya menggunakan port menerima banyak pemberitahuan ya, mungkin pemberitahuan atau perhatian dari attacker atau penyerang sistem itu. Jadi lebih dari 75% dari semua cyber attack yang berlangsung melibatkan beberapa port yang umum ya. Nah, para penyerang ini mendeteksi atau scan sistem untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada target sistem tersebut. Nah, ini list potential logical port that are the most common target of cybercriminal. Ini port-port yang umumnya itu diincar sama cyber attacker mungkin karena agak rentan, vulnerability-nya tinggi. Nah, adapun kalau kita mau mendeteksi open port ini kita memerlukan PC ini ya, CSA Live VM install in VirtualBox untuk menjalankan praktik ini. Oke, yang pertama, instruksi pertama, step 1, open a terminal window in the CSI Live VM. Oke, kita buka terminal. Oke, lalu run nmap. Di sini kita input ini nmap localhost. Starting nmap down, and was up. Scan in 0.29 seconds. Ini ada TCP Open, FTP, SSH, dan Telnet. Nah, di sini ada port-port yang terbuka ya, ada 3 ini, yaitu 21, 22, 23, FTP, SSH, dan Telnet. Ini 3 port yang terbuka.
Jadi, what TCP port open? Ini ada 21 TCP, 22 TCP, 23 TCP. Okay. Provide a description of the service associated with Edge Open. Oh ini ya servisnya FTP, SSH, dan Telnet. Sesuai yang di sini, yaitu FTP ini adalah file transfer protocol atau control, lalu ada secure shell, SSH, dan Telnet. Research the vulnerability associated with each of these open ports. Oke, kita perlu mengecek kerentanan dari port tersebut. Its vulnerability. Ini ya, vulnerability. Dia tiga-tiganya rentan semua. Oke. Oke, karena di sini kita nggak tahu ya gimana cara mengetahui vulnerability-nya, mungkin bisa digunakan bantuan dari Google. Oke, mari kita coba. Seberapa sih kerentanan mereka ini? Nah, ini port 21 vulnerability FTP itu memperbolehkan user untuk mengirim dan menerima file di unencrypted transmission to and from server. Oke, jadi transmisinya tidak dienkripsi ya, jadi tersebar datanya. FTP is considered outdated and insecure and should not be used for any file transfer. Nah, especially any sensitive data, karena mudah dieksploitasi, karena tidak dienkripsi ya. Tidak di-keep, tidak disembunyi, di enkripsi. Oke. Lalu SSH 22 vulnerabilities, yaitu ini mulai dari yang pertama, leaked SSH keys if SSH key are not correctly secure. Jadi SSH ini punya sebuah kunci yang kalau misal nggak diamankan dengan baik, ini mudah diakses oleh penyerang untuk mendapatkan jalur masuk ya. Jadi bisa mengakses itu tanpa memiliki required password, tanpa memiliki password yang diperlukan. Tuh. Lalu ada brute forcing credential, open SSH port SSH yang terbuka ini mudah ditemukan ya, mudah disadari tempatnya dan
mempermudah attacker untuk menebak username dan kombinasi password. Oh, mungkin mudah ditebak ya, gitu. Brute force Strategial. Lalu ada telnet port 323. Ini adapun kelemahannya atau kerentanannya di Perennial brute forcing sebenarnya mirip sama yang sebelumnya ya, SSH. Attacker mengeksploitasi open port vulnerability to launch repeated login attempts against exposed service, attempting to gain unauthorized access by flashing credentials. Jadi dia menebak-nebak karena ini repeated login attempts against exposed service. Jadi dia nyoba login berkali-kali menebak-nebak semua uh, kombinasi yang mungkin menjadi kunci masuknya. Nah, lalu ada spoofing and credential sniffing. Jadi open port ini bisa mengekspos service ke attacker atau penyerang ini yang mengeksploitasi mereka untuk mengintercept dan mencuri credentials. Kebanyakan ini dengan posing legitimate entities during data transmission. Jadi maksudnya posing as legitimate entities itu berarti dia itu berpura-pura menjadi uh, pengguna yang sah ya. Jadi mereka itu kayak jadi administrator gitu, menyamar menjadi administrator. Oke, udah itu 3, berarti kita lanjut ke security of logical port. Oke, recording source ini tadi. Oke, tadi beberapa vulnerability-nya, mulai dari yang pertama ini brute forcing password, anonymous authentication, directory traversal attack, reset scripting, anonymous. Lalu vulnerability saya tadi sedikit SSH. Lalu ada lagi yang telnet tadi. Oke. Lanjut ke step 3 yaitu menggunakan administrative privilege with nmap. Oke. Kita pakai ini coba. Komennya sudo nmap localhost. Oke. What's that service? Ini ada 1, 2, 3 UDP open NTP. Oke. What UDP ports are open? 1, 2, 3 UDP. Oke. Itu terbuka ya. Satu ini. Lalu the purpose of the UDP service associated with each. Oke, purpose dari UDP service associated with it. Oke, jadi pada port 123 ini NTP menggunakan UDP on port 123 untuk sinkronisasi clock komputer dan device jaringan untuk network device untuk ensure time accuracy across system. Jadi untuk menentukan akurasi waktu lintas sistem ya. Yang dimana ini itu sebagian important penting untuk
security protocol, dan logging. This is the vulnerability associated with each of these open ports. Oke, kita coba cari dulu vulnerability NTP. NTP vulnerability. Oke. Mana nih? Nah, ini ya. NTP is vulnerable to a denial of service caused by an error in the control mode by sending specially crafted control mode packets. Vulnerability of NTP 123. Okay. OverUD port 123 is vulnerable to a number of security concerns, including DDoS attack. Attacker can overwhelm a target system with UDP traffic using NTP servers that are publicly accessible. This is called an NTP amplification attack, and it's effective because the response from the NTP server can be hundreds of times larger than the initial request. Of that attack, misuse of the list command. Jadi tiga ini ya vulnerability-nya, mulai dari DDoS attack, offset attack, dan misuse of the monolith. Oke, kita coba komen lagi ya. Komen nmap localhost. Oke, ini akan menunjukkan apa nih. Oke, gini aja ya. Nggak ada perubahan. Oh, ini saya sudah keluar. Scan report for localhost. Host is up. Retain latency port state service version. Oh, ini ngasih tahu service version. Ini ada versinya. VS FTP D 2.0.8 or later. Lalu ada OpenSSH Ubuntu. Ini Linux Telnet. Oke. Kita lanjut ke perintah selanjutnya untuk capture SSH keys. Nmap min localhost. Mulai lagi.
Oke, capture SSH key ini doang ya. Terus keluar TTP open SSH, nih capture SSH key. Sini SSH ya. Ubuntu Linux Protocol 2.0. Udah benar ya. The values of the SSH host key. Oke, host key-nya berarti ini 256 ya, 256. Oke. Oh, beda ya. Ini mau ditulis semua berarti panjang. Oke, nggak bisa. 256 DE 7D 82 5E 38 F3 4 CD 75 B2 FF B5 CE dan 29. Oke, lalu lagi 20 256 12 E2 5B 5C EF F1 35 EP 9E 8F A2 2F 39 DE 94 dan 16. Oke, sudah. How would an attacker use this information? Oke, karena mungkin attacker-nya mengetahui value dari host key ini. Bisa digunakan untuk mendapatkan unauthorized atau akses yang tidak sah ke target host menggunakan host key ini. How could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Gimana sih kita biar mencegah penyerang ini dari mencuri informasi host key ini? Ini kan open ya, kelihatan langsung host key-nya. Itu bisa dengan send the keys by phone, text, or email. Jadi di luar ini untuk mengirim key-nya yang biasa disebut out of band key text. Kita coba komen baru yaitu main nmap. Ini mendeskripsikan nmap itu komen apa ya. Nah, ini nmap yaitu network exploration tool and security output scanner, network mapper ya. Nmap ini komen yang merupakan singkatan dari network mapper, yaitu open source tool for network exploration and security auditing.
Jadi ini digunakan untuk kita mengetahui port-port kita yang ada untuk mengeksplorasi jaringan-jaringan yang ada di uh, komputer kita ya. Nah, ini itu didesain untuk scan large network, jadi network jaringan yang skala besar. Meskipun itu meskipun scan large network, tapi dia juga berjalan dengan semestinya kok kalau mau scan single network, single host. Oke, tentang port scanner ya, kita dapatkan kesimpulan bahwa port-port yang kerentanannya tinggi itu port 21. Ini port 21 itu one of the most popular port for attacker. Jadi paling mudah diincar atau mangsa yang paling lemah ya bagi para penyerang atau hacker lah, nggak baca hacker. Nah, ini attacker ini pakai apa sih buat nge-hack itu? Nah, ini gunakan ini kelemahan ini semua. Authorized transfer, deletion, and modification of file. Jadi memodifikasi file, terus transfer tanpa memiliki hak yang sah. Nah, yang another common target atau target mangsa yang umum yaitu telnet port 23 dengan kelemahan ini malicious activity, aktivitas yang dilakukan namanya sensitive data and credential ini digunakan untuk ngehack port 23. Lalu ada lagi port 53. Nah, port ini digunakan untuk DNS, domain name server. Okay. But the browsing the internet or transferring information this port is the most common exit route after an attack. Jadi mereka itu rute kabur mereka ya, seorang attacker itu, hacker itu mesti melalui port 53 ini. Jadi mereka tidak terdetek. Lalu ada common port use digunakan untuk attacker. Attacker ini menggunakan port 80. Nah, port ini transfer web page atau halaman web antara web server dan host browser. Attacker memakai port ini buat melakukan beberapa aktivitas ini, yaitu penuturan transfer mirip seperti yang pertama tadi. Oke, sekian dari saya untuk video keempat ini. Pembahasan tentang port scanner untuk mendetek open port sudah selesai. Beberapa dari kalian mungkin terbuka ya, karena port-port ini kan lumayan bahaya kalau menyangkut dari informasi-informasi sensitif. Jadi harus berhati-hati dalam ya menyusun suatu host menggunakan port apa gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe kalau suka dengan videonya. Oke, terima kasih.